Jadi pertama yang perlu kami sampaikan adalah ini satu sikap ya yang mungkin ditunjukkan oleh penggugat ya Nikita Mirzani dalam persidangan perdata dan sebagai terdakwa di persidangan pidana, bahwa saudari Nikita Mirzani ini ragu bahwa adanya sebuah kesepakatan. Ya mungkin terdakwa Nikita Mirzani sudah mulai percaya adanya sebuah dugaan tindak pidana pengancaman dan pemerasan sebagaimana surat dakwaan. Sehingga kemudian ya mungkin apakah sebagaimana yang disampaikan oleh kuasa hukumnya ini adalah amanah dari kliennya atau memang dari pihak lain. Ya, tetapi yang pasti adalah kami menduga adanya sebuah keyakinan dari saudari Nikita Mirzani bahwa ini bukan merupakan sebuah perjanjian, tetapi merupakan adalah sebuah dugaan tindak pidana pengancaman dan pemerasan. Seperti itu. Kalau memang soal berbicara fokus ya, sebenarnya nggak ada masalah kalau ini berbarengan. Karena begini, saya mau kasih tahu dulu persoalan tahapan persidangan ya. Setelah nanti tanggal 21 Juli, itu kan 27 Juli adalah pembacaan gugatan. Kemudian itu akan ada jawaban ya dari pihak tergugat, yaitu kami. Dan kemudian replik duplik. Nah itu dari ekot. Artinya tidak perlu berjumpa dalam persidangan, dari ekot saja gitu. Jadi kami menganggap itu bukan satu alasan ya, karena tidak harus juga berbenturan antara perdata dengan pidananya. Tetapi mungkin ada satu kesadaran bahwa sebenarnya gugatan Wan Prestasi ini adalah merupakan pembuktian formil, bukan melulu pembuktian material, tapi utamanya adalah pembuktian formil. Nah kalau kemudian berbicara tentang gugatan Wan Prestasi tentang pembuktian formil, ya jelas dong itu kan berdasarkan bagaimana adanya sebuah perjanjian yang sah. Ya sebagaimana 1320 KUH Perdata. Lalu kemudian bagaimana tahapannya terjadinya Wan Prestasi, yaitu sebagaimana 1243 KUH Perdata. Adanya perjanjian, adanya yang lain dalam melakukan prestasi, adanya somasi, kemudian tidak mengindahkan somasi, lalu terjadi Wan Prestasi. Nah itu formilnya gitu loh. Jadi kalau formil itu nggak ada, ya sudah pasti ditolak. Ya jadi mungkin ya menurut kami, dengan kami terjadinya sebuah kesadaran bahwa formilnya belum lengkap. Ya seperti itu Mas Dimas. Saya bukan berpendapat terhadap kuasa hukumnya penggugat ya. Tapi kalau kita melihat dari azas formil hukum perdata, ini pasti ditolak. Kenapa? Salah satunya adalah tentang pembuktian dalam gugatan Wan Prestasi, yaitu 1866 KUH Perdata. Itu alat buktinya mana gitu loh. Jadi kalau kita misalnya compare ya pembuktian dalam gugatan Wan Prestasi dengan 1866 KUH Perdata, nggak perlu ditanya saya. Ya ditanya aja itu pasalnya. Sudah pasti ditolak. Kemudian sudah pasti nanti dalam pada saat kami melakukan eksepsi tentang kelengkapannya, itu pasti kami nyatakan obs kaliber itu kabur, pasti ditolak. Ya, saya pikir demikian. Ada sih. Ya jadi ya saya takutnya sebenarnya ini agak lelucon ya. Saya takutnya ini klien kami ini takut terdoktrin dengan adanya perjanjian lisan. Artinya apa? Kalau ketika klien kami ini percaya dengan adanya perjanjian lisan, saya pasti digugat nanti nih. Kan saya bilang begini, setelah nanti mediasi, ada pembacaan gugatan, lalu ada jawaban, ada replik duplik. Tiba-tiba ini kok bisa dicabut? Lah kan bisa aja. Kalau misalnya klien kami, ini humor ya. Kalau klien kami percaya dengan doktrin perjanjian lisan seperti itu, kan bisa dong saya digugat. Ya seperti itu. Ya kalau memang yang perjanjian lisan tanpa ada pembuktian sebagaimana 1866 KUH Perdata itu ada secara jurisprudensi, ya akan mengikuti itu. Tapi ya syukur puji Tuhan memang tidak ada ya, tidak ada perjanjian lisan yang sampai sekarang
menjadi sebuah jurisprudensi yang tidak memenuhi sebagaimana alat bukti 1866 KUH Perdata, seperti itu. Ya kalau saya ditanya sebenarnya tidak mau mengomentari terlampau dalam soal gugatannya ya. Saya hanya berargumentasi berdasarkan 1866 KUH Perdata gitu. Pertama adanya surat, kemudian adanya saksi, kemudian adanya pengakuan dari salah satu pihak yang menyatakan itu perjanjian itu tidak. Kalau ada persangkaan gitu. Kalau kita mengacu kepada situ ya silakanlah masyarakat melihat gitu dan mencerna apakah alat bukti yang diajukan itu sudah cukup atau tidak, seperti itu. Untuk sementara ya kami belum membahas itu ya dengan klien kami tentang soal apa yang akan menjadi harapan klien kami terhadap pencabutan dari gugatan dewan prestasi. Tetapi pada prinsipnya adalah dari awal kami menyampaikan adanya sebuah perbuatan ya mencari-cari alasan, mencari-cari kesalahan dan upaya-upaya lain sehingga kemudian sepertinya klien kami ini bersalah dan kemudian klien kami ini sepertinya melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum. Ya jadi biarlah nanti masyarakat juga menilai, kemudian salah satunya kami berharap ini menjadi sebuah pertimbangan ya bagi majelis hakim yang menangani perkara dugaan tindak pidana ya, seperti itu. Kalau curiga nggak ada, tetapi kalau misalnya kita berbicara masalah kecerdasan, ya pasti dicabut. Ya, kalau seorang advokat yang cerdas dan paham dan kemudian melakukan observasi terhadap sebuah objek dan subjek hukum, nah ini pasti tidak ada gugatan. Ya itu kalau misalnya kecurigaan ada apa-apa, enggak, seperti itu. Berarti saya nggak curiga. Secara tidak langsung Bang Fahmi nggak cerdas. Oh saya nggak bilang begitu. Saya bilang kalau advokat yang paham objek hukum dan subjek hukum dan cerdas memahami pasal dalam kitab undang-undang hukum acara perdata, sudah pasti tidak melakukan gugatan seperti itu. Kan tidak memenuhi unsur 1866 KUH Perdata, tidak memenuhi 1320 KUH Perdata, tidak memenuhi 1243 KUH Perdata, dan tidak memenuhi 1239 KUH Perdata. Ya, jadi sementara kemudian tentang putusan Mahkamah Konstitusi tentang gugatan dewan prestasi banyak harus dipelajari gitu. Ya, saya tidak bilang siapa yang cerdas, siapa yang bodoh, enggak. Tetapi kalau advokat yang cerdas pasti memahami asas formil yang saya sebutkan tadi itu, seperti itu. Langkah Fahmi cerdas nggak Bang? Menurut saya Dari sampai awal dengan sekarang saya menganggap bahwa belum mempelajari tentang kelengkapan asas formil, seperti itu. Saya kasih analogi seperti bermain catur ya. Strategi cerdas itu adalah ketika misalkan kita bisa memainkan buah catur itu untuk mengalahkan lawan, tetapi langkah caturnya benar. Misalkan kuda ya huruf L, ya itu kastel ya itu lurus. Nah kemudian apa namanya gajah atau benteng ya itu nyamping gitu. Tapi kalau kemudian kita bermain catur, kuda itu kita buat lurus, ya hukum acara caturnya kan salah. Ini nanti pasti ya mungkin di catur lain ada ya, tapi kalau di catur karu itu memang nggak diatur juga seperti itu. Ada catur karu ya, catur karu seperti itu, tapi nggak seperti itu kali lah. Ya jadi maksud saya strategi itu harusnya ada hukum acaranya, ada aturan-aturannya, sehingga kemudian dianggap itu punya strategi yang bagus seperti itu. Soal pencabutan gugatan itu kan sebenarnya ini rekan-rekan media mempertanyakan kepada saya kan berdasarkan preskon ya, seperti itu ya. Kalau kami sampai sekarang ya belum berani terlampau jauh berkomentar ya, karena belum memang mendapatkan informasi secara resmi dari Pengadilan Jakarta Selatan tentang adanya pencabutan gugatan dewan prestasi. Ya jadi kalau dikaitkan dengan tanggal 21 Juli itu ngapain ya sesuai dengan undangan atau panggilan kepada kami, itu adalah tahapan penggugat membacakan gugatannya dalam persidangan gugatan dewan prestasi. Sampai seperti itu aja yang kami bisa komentari. Seperti itu. Secara umum saya perlu sampaikan ini agar kemudian nanti para advokat yang lain yang masih muda untuk mempelajarinya. Kalau untuk melakukan gugatan dewan prestasi, yang pertama sekali harus kita lengkapi atau penuhi yang namanya alat bukti ya sebagaimana 1866 KUH Perdata. Kemudian kita harus lengkapi dulu ya asas formilnya ya. Pertama perjanjian, pernah adanya para pihak
melakukan lalai, kemudian somasi, kemudian somasi tersebut tidak diindahkan, lalu terjadi gugatan non prestasi, ya. Nah, terhadap ini belum tentu juga 100%, ya. Karena kemungkinan ada juga pembuktian dari pihak lain, ya, pihak yang digugat untuk membantah gugatan kita, ada dalil kita, ya. Tapi pada intinya dengan kita melengkapi asas formil dalam keperdataan, ya, dalam ini gugatan non prestasi dan kemudian alat buktinya, saya yakin itu kemungkinan untuk menang dikabulkan itu di atas 50%. Tetapi belum tentu 100%, ya. Apalagi kalau kemudian tentang formil tentang gugatan non prestasi tidak dipenuhi dan kemudian alat bukti tidak dipenuhi, dari mana kita bisa menang? Dari mana majelis hakim bisa mengabulkan gugatan non prestasinya, gitu loh. Nah, ini bukan terhadap pihak yang sana, ya, tapi terhadap rekan-rekan advokat, calon advokat yang sedang lagi PKPA, ya, seperti itu, atau mahasiswa semester 5, seperti itu. Jadi begini, Bang. Kalau sudah terbukti yang namanya pengancaman pemerasan dengan pasal gabungan tindak pidana pencucian uang, yang mau digugat non prestasi ini paling ya rekan-rekan media lah yang selama ini sudah melakukan perjanjian dengan saya, gitu loh. Nah, kalau udah terbukti pidana, apalagi mau digugat, Bang Vincent. Jadi ini maksudnya kita, cerdaslah sedikit. Seperti itu, Bang Vincent. Iya, objek perkaranya itu adalah tentang duit yang sebesar 4 miliar. Dan subjek hukumnya itu adalah Reza Gladys, ya, bukan PT Gladfitsa RMA Group. Ya, itu harus saya pertegas sebagaimana surat dakwaan dengan peristiwa 3 November, 13 November, 14 November. Di situ tidak ada dalam surat dakwaan itu adanya percakapan atau misalnya perbuatan yang melakukan pemerasan terhadap PT Gladfitsa RMA Group. Yang ada adalah perbuatan pemerasan pengancaman terhadap Reza Gladys Pretinesari. Ya, itu ada, ya, itu namanya dijelasin di situ, bukan PT-nya, ya, seperti itu, Bang Vincent. Nah, kalau itu akan kami bicarakan, ya. Permintaan maaf itu adalah merupakan satu niat baik, ya, dari para pihak. Ya. Dan kalau kemudian apakah itu akan menjadi sebuah efek hukum ke depan untuk majelis hakim dan seterusnya, nanti akan kita sampaikan kepada klien kita. Sekarang kami tidak bisa jawab seperti itu. Kalau soal terdakwa Nikita Mirzani mau garang tidak garang, ya kan itu bukan urusan saya, gitu loh. Itu kan urusan pribadinya untuk semakin garangkah atau semakin kalemkah, atau misalkan mau mempertimbangkan saran-saran dari penasihat hukumnya untuk lebih baik, atau memang apakah penasihat hukumnya menyerang seperti apa, ya terserah. Ya, tetapi itu adalah merupakan hak daripada terdakwa Nikita Mirzani, seperti itu. Menggugat balik, ya. Kalau begini, saya harus sampaikan kepada rekan-rekan media, yang namanya lapor itu pidana, ya. Yang namanya gugatan itu di perdata, ya. Nah, jadi terhadap gugatan di perdata, kami akan berencana untuk melakukan gugatan perbuatan melawan hukum, ya, terhadap dugaan tindak pidana pengancaman dan pemerasan yang sedang dipersidangkan. Tetapi terhadap gugatan non prestasi ini, ya, itu belum kita bicarakan dengan klien. Tetapi rencana awal adalah kita akan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum, seperti itu.